Untuk kita semua, Om Swastiastu, Om Santi Sandi, Om Sancai Rahayu. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Yang kami hormati kawan-kawan semuanya yang ada di sini, yang saya banggakan, ini saya masih sama-sama muda dengan yang barusan berbicara masalah tadi ya. Luar biasa. Kalau Indonesia merdeka ini di saat sejarah berbicara diperjuangkan oleh para pahlawan, yang diteriakkan apa, Mas? Selain takbir apa? Merdeka itu bukan miliknya sana, miliknya rakyat Indonesia. Kita teriakkan 3 kali, merdeka! 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 Suatu kebanggaan para pahlawan memperjuangkan tanah dari penjajahan. Bangsa Indonesia dari tanah, membebaskan dari penjajahan dengan teriakan merdeka dan takbir. Dan itu tidak bisa kita lupakan. Dan itu tidak bisa kita lupakan seperti begitu saja. Artinya apa? Bangsa saat ini mengalami krisis yang luar biasa. Kita masih terjajah. Alasan yang tepat kenapa kita harus memilih Prabowo Sandi. Pemimpin kita banyak bohongnya. Pemimpin kita banyak fitnahnya. Banyak intervensinya, menekan rakyat dan mengintimidasi rakyat dengan luar biasa. Maka perlawanan itu harus ada. Lawan atau diam dalam ketertindasan. Lawan atau diam dalam ketertindasan. Lawan. Lawan atau diam dalam ketertindasan. Lawan. Maka perlawanan itu harus kita mulai dari percikan-percikan kecil anak muda yang berani meneriakkan perlawanan, yang berani berbicara. Prabowo Sandi kemenangannya adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat Indonesia bukan kemenangan Prabowo Sandi. Yang kita usung Prabowo Sandi ini sudah gak butuh apa-apa, Mas. Gak butuh apa-apa. Materi sudah ada, dunia sudah kecukupan. Mereka gak butuh apa-apa. Mereka membutuhkan rakyat Indonesia berdikari, mampu berdiri di tanah sendiri dan benar-benar merdeka. Saya bangga sekali dengan anak muda karena saya masih muda juga yang barusan berbicara malam tadi. Tidak menerima apapun, berjuang dengan sepenuh hati, ikhlas, patungan. Semuanya dirangkul satu desa. Di satu desa itu ada kaum tani, kaum dagang, banyak kaum pemburu nomor juga ada. Benar nggak? Boyolali paling terkenal kaum pemburu nomor. Mereka kita rangkul juga, mereka punya hak pilih. Punya hak pilih yang akan memenangkan Prabowo Sandi. Maka kebohongan-kebohongan yang selama ini merajalela dan benar-benar sudah merenggut kebebasan rakyat Indonesia dan kemerdekaan rakyat Indonesia. Semua kekayaan rakyat Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh asing. Saatnya nasionalisasi aset negara, tanah air dan seluruh isinya dikuasai oleh negara dan sepenuhnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Itu paling benar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Masyarakat yang adil makmur sebagai tagline-nya itu, adil makmur bersama Prabowo Sandi. Suatu masyarakat yang benar-benar cerdas, suatu masyarakat yang tidak ada lagi seorang ibu menangis gara-gara tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Suatu masyarakat yang benar-benar merdeka, suatu masyarakat yang benar-benar terdiri dari ratusan juta insan al-kamil. Itu petikannya Bung Karno yang saya bicarakan tadi. 1945 Bung Karno sudah berbicara ratusan juta insan al-kamil yang akan dilahirkan dari rakyat Indonesia. Saat ini apa yang terjadi? Kebohongan-kebohongan dan intimidasi itu luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya menggelar acara bersama Rocky Gerung bersama kawan-kawan Ceknas di Boyolali. Mungkin kawan-kawan ada beberapa yang hadir di rumah makan Elang-Sari. Itu sampai pagi itu ada yang berdiri di situ mengatakan kalau ini isu hoax, tidak ada. Tema kajian, tidak boleh berbicara akal sehat. Akhirnya naik ambulan, Pak. Naik ambulan mereka mendatangi kajian itu, diskusi itu. Ini intimidasi yang luar biasa dari kekuasaan dan ini harus kita lawan. Kalau kita diam maka kita akan tertindas. Artinya perjuangan kita ini tidak hanya perjuangan individu kita masing-masing. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk rakyat Indonesia. Kita harus bersatu padu menyusun sebuah kekuatan yang benar-benar menjadi militan dari rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat itu yang tidak bisa dikalahkan. Saya mau meneriakkan jil ini. Rakyat bersatu, Prabowo Presiden.
Rakyat bersatu. Rakyat bersatu. Ini dulu waktu saya masih sering demo itu. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Sebenarnya begitu bahasanya. Maka dari itu Prabowo Presiden adalah harga mati buat kepentingan kita bersama, buat kepentingan rakyat Indonesia, dan benar-benar harus terwujud. Karena penindasan ini harus dihentikan, kebohongan-kebohongan ini harus dihentikan. Mau memberikan kartu prakerja nanti, kalau dia memang presiden, kenapa harus nanti? Bu sekarang, masih presiden kok. Berarti ya kira-kira memberikan kartu saya sekarang. Kenapa harus nanti? Sekarang masih presiden, berikan kalau berani. Duit kok ngendi? Utang lagi. Kalau nasionalisasi aset negara tidak benar-benar terlaksana kepada seluruh rakyat Indonesia yang dipegang oleh seorang pemimpin, maka selama itu rakyat Indonesia masih akan tetap terbelakang. Ada beberapa riset yang dilakukan. Kalau seandainya kebutuhan bahan bakar itu diambil dari tanah Indonesia sendiri dan dijual untuk rakyatnya sendiri cuma Rp1.000 loh. Karena itu dasar. Sedangkan sekarang premium nggak pernah ada. Adanya pertalit itu mahal juga. Itu kepentingan politik, titipan juga. Artinya ini harus benar-benar dilawan. Kemenangan kita bersama adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kemenangan rakyat Indonesia dengan Pancasila yang sudah mendarah daging, yang tidak bisa digeser dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi tumpuan kita bersama. Artinya di dalam hati kita ada Tuhan. Kalau di hati kita semuanya ada Tuhan, maka kita tidak akan takut dengan apapun. Tuhan kekal dan abadi, Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam setiap dadanya manusia. Maka manusia yang demikian itu adalah manusia yang tidak takut akan mati. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.